masyarakat itu untuk di data by name by address tadi, biar kita tahu update di buku besar kita. Buku besarnya masih ada? Untuk buku besar, untuk buku yang mengcover seluruhnya. 2022 lanjut lah. Yang apa? Yang buku besar kan nggak apa perlu yang buku induk. Iyalah yang tambah anaknya namanya. Kalau buku laporan mungkin diupdate. Nah, ini kesalahan saya juga nih karena kerjaan sendiri, jadi agak keneknya ini masalahnya gaji, itu yang jadi masalahnya. Kalau nah, jadi untuk buku besar itu kita bisa kan sudah semua buku induk itu sudah ada semua, kawan-kawan bisa update di situ. Jadi data-data yang kita minta kepada masyarakat nantinya, kepada sektor yang dilayani di luar, itu juga disampaikan kepada bidang seperti itu. Terus laporan-laporan yang ini itu kemarin di Manjuto Jaya atau di Sinajaya juga sudah saya sampaikan kepada pihak pemerintahan, dan BPD pun sudah open untuk memfasilitasi masyarakat. Kita ini masyarakat, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang atau mengkaderkan diri di pembangunan keluarga berencana seperti itu. Nah, jadi pemerintah pun sebenarnya open sebenarnya. Nah, cuma terkendala kemarin itu ada pendanaan ataupun usulan kawan-kawan yang belum ada. Nah, itu sebenarnya. Nah, alhamdulillah Sinar Jaya dan Manjuto Jaya sudah ada semua ya untuk operasionalnya, walaupun sedikit ya, seperti itu. Nah, tapi ada nyicip lah seperti itu. Nah, terus yang laporan yang seperti yang saya sampaikan tadi, untuk laporan-laporan itu Sinar Jaya dan Manjuto Jaya, harapan saya untuk terus saya sampaikan ini untuk disampaikan kepada pihak desa, agar pihak desa itu tahu update angka-angka capaian kita, capaian KB di desanya. Karena di desa Wisma PKK juga ada ya. Ada. Jadi harapan saya untuk Manjuto Jaya kemarin sudah dipertemukan dengan pihak pemerintahan desa, itu sudah open untuk menerima data untuk kader, untuk pendataan atau laporan bulanannya untuk dilaporkan Manjuto Jaya. Sinar Jaya apakah sudah dilaporkan ke desa? Terakhir ini nunggu pertemuan ini. Tiap bulan dikasih. Ya, berarti alhamdulillah berarti. Jadi orang itu harapan kita seperti ini. Kita memang bekerja bidang KB, tapi pemerintahan desa itu harus juga tahu apa kegiatan kita, apa sumber kegiatan kita itu. Mereka juga harus tahu apa itu pertemuan, apa itu pembinaan, ataupun kemarin itu pendataan yang belum ada datanya ya. Pendataan belum kita sampaikan kepada desa seperti itu. Iya Pak, minta yang manual. Yang manual buku besar itu. Enggak, mungkin pendataan kayak kita dulu Pak yang ada dengan PK lembaran itu. Iya, kayak dulu kan ada rekapannya. Kita kemarin kan sudah menyampaikan ke kawan-kawan, seandainya desa mau mengcopy bundelannya itu silakan. Tapi kemarin kan apakah sudah sampaikan kepada pihak desa? Yang mana bundelan itu nggak ada lagi, sekarang sudah sampai ke Bengkulu, udah diperiksa seperti itu, udah diupdate, dimasukkan seperti itu. Nanti coba di aplikasi saya lihat lagi update-nya, apakah bisa dilihat per lembarnya nanti. Nanti kan PK kemarin kan kita sudah update PK 21 sudah. Nanti coba saya tanya lagi ke operator yang kabupaten untuk duduk. Apa desa membutuhkan nanti bisa lihat di BKKBN seperti itu. Nanti saya tanyakan lagi ya. Sekarang ini Nikonya sedang perencanaan pernikahan seperti itu.
pendewasaan lah seperti itu, pendewasaan pernikahan, perencanaan pernikahan beliau. Jadi untuk itu harap sabar kalau untuk data-data yang update yang berdasarkan PK 21. Terus kegiatan kita berikutnya untuk kawan-kawan kader itu posnya memang pos dan bidan dan PKK desa itu diikutkan dalam tim pencegahan stunting TPK. Jadi kawan-kawan nanti TPK itu tim pendamping keluarga pencegahan stunting. Jadi kawan-kawan yang bukan termasuk tim itu sudah kalau kita itu kerdil kalau kurang gizi jadi dari stunting itu kan kita bisa melihat apanya nanti, mungkin dari kawan-kawan nanti bisa juga memfasilitasinya kepada desa, karena dana desa juga ada ya Bu BPD untuk pencegahan stunting itu. Jadi kita sebagai tim, seandainya ada indikasi anaknya kurus, kurang gizi atau apa seperti itu, sebenarnya itu bukan pencegahan lagi, itu bersifat memperbaiki aja, karena memperbaiki umur di atas 1000 hari pertama kelahiran kehidupan itu sudah susah seperti itu. Jadi 1000 hari pertama kelahiran itulah kehidupan itulah kita merencanakan. Kawan-kawan baik kader ataupun BPD nanti bisa menyampaikan kepada pihak desa agar lebih aktif lagi, baik di PKK atau di bidannya sudah menyampaikan itu. Bumil itu kan 1000 hari pertama kelahiran seperti itu, didampingi oleh bidannya seperti itu. Jadi harapan kita kalau seandainya ada indikator-indikator stunting nanti baik TPK-nya atau kader itu bisa menyampaikan kepada tim bahwa di sini ada diindikasikan terdampak stunting seperti itu. Kemungkinan itu ada dana dari desa atau dana dari pemerintahan kabupaten bisa mendampingi atau menambah gizi anak tersebut seperti itu. Tapi untuk pencegahan kita itu di 1000 hari pertama kelahiran. Yang namanya berencana itu merencanakan anak itu bukan abal-abal seperti itu. Sebelum bikin pun, sebelum merencanakan punya anak sudah direncanakan, karena untuk perencanaan itulah kita mendapatkan hasil anak yang baik, anak yang bermanfaat nantinya, anak yang tidak atau terhindar dari stunting. Untuk berikutnya untuk pelayanan mungkin di tahun 2021 ini kita sudah habis untuk pelayanan pembinaan TKPK-nya. Untuk pelayanan statisnya mungkin juga sudah habis. Harapan kita untuk pelayanan statis yang ada di rumah sakit yang bergerak, yang bisa dilayani di rumah sakit tanpa biaya, kawan-kawan bisa dilayani di puskesmas, itu bisa berlanjut di tahun 2022 kalau seandainya ada dananya. Itu kalau ada dananya, kawan-kawan bidan itu diklaim ke BKKNA. Harapan saya nanti kedepannya seperti ini Bu BPD atau Bu BPD Sinajaya dan lanjut aja ya. Jadi ini kemarin kan kami sebenarnya pernah ada gini Bu BPD, kita sharing aja ya Bu BPD. Itu dulu ada dana pendampingan kami itu, kawan-kawan kader seandainya dapat aseptor itu ada pendampingan dari dinas, itu berupa uang lelah, uang sirih lah istilahnya, untuk satu aseptor itu kalau nggak salah 5.000 lah dulu.
20 Pak, saya kan ini dapat Pernah kan dulu. saya Aku juga Ya, dapat. jadi pernah dapat pernah dulu. Jadi harapan saya nanti yang air. kalau ada program di Sinar Jaya atau Minto Jaya, karena dana pendampingan itu kan tidak boleh lagi di BKKBN itu, cuma ada dana personal aja seperti itu. Aku lagi Apa lowongan salahnya 40. nanti di Iya, aku juga perencanaan 40. Ayu di 2022 sama yang berang. untuk penggerakan, itu kan bisa dana penggerakan ya Pak, ya Bu. Dana penggerakan bisa nggak diusulkan untuk seandainya kawan-kawan kader itu dapat asesor, itu ada dana pendampingnya dari desa seperti itu Bu. Jadi harapannya seperti itu. Apabila di kemudian hari bisa diusulkan oleh Bu Nengok. BPD. Ini Nggak ada BPD apa-apa, ini, masnya Bu, nggak BPD punya tangguh apa-apa. semua ini. Nggak megang apa-apa. Jadi sebenarnya perencanaan keluarga itu bukan hanya dari ibu-ibunya, dari bapak-bapaknya juga harus seperti itu. Jadi yang tampil sekarang ini cuma ibu-ibunya aja. Jadi harapan kita dengan disampaikannya kepada pihak pemerintahan bahwa perlu ada pendampingan untuk Ya udah ini bantal di setidak-tidaknya sini, Bu. dana pendampingan kepada kawan-kawan kader dari desa untuk mendapatkan aseptor lebih seperti itu, atau itu kan berkaitan dengan motivasi beliau, minyak berangkat ke situ. Jadi di buku besar itu kawan-kawan kader ini bisa melihat ini belum KB, jadi bisa memotivasi masyarakat itu agar menggunakan alokon MKDP seperti itu sesuai dengan keinginan atau yang bisa dipasang berdasarkan rekam medisnya seperti itu. Jadi seandainya bisa dipasang nanti atau alokon yang bisa dipasang itu untuk memotivasi. Untuk memotivasi apa salahnya ada, kalau ada dibolehkan regulasinya, peraturannya diperbolehkan, boleh nggak didampingi dengan dana desa seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu. Kalau dulu di BKKBN itu ada, cuma sekarang itu tidak dibolehkan lagi untuk di BKKBN untuk disampaikan agar di seluruh dana itu kan sudah diserahkan ke desa seperti itu. Jadi dana-dana KB, dana-dana kesehatan, dana pendidikan untuk pendampingan itu kan sudah diserahkan ke desa. Jadi harapan kami kita kan ada perwakilan baik BPD ataupun masyarakat sendiri nanti ataupun kader bisa mengusulkan kepada pihak desa. Karena ini bukan masalah apanya, ini ada sedikit hak di dalam itu seperti itu. Karena memotivasi masyarakat itu bukan hanya sekedar datang orang langsung, enggak. Vaksin aja ada pemaksaan, baru ada baru bisa dilayani banyak seperti itu. Untuk yang berikutnya mungkin di tahun 2021 saya sebagai PKB banyak sedikit ada berbuat salah, baik tindakan, ucapan dan perbuatan saya atau kehadiran saya atau pembinaan saya yang kurang. Saya sebagai manusia mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu BPD, mau nanti diusulkan ke pihak desa atau harapan kita diusulkan ke pihak desa. Anggaran dari desa itu kan sekarang kan menurun, intinya kan baru kemarin pun kita kan sudah mengajukan untuk acara kegiatan itu. Kita tunggu nanti keputusan dari desa itu seperti apa gitu. Tapi tetap nanti diusahakan gitu. Entah nanti keputusannya apa dari desa. Ya, yang penting diusulkan ya. Ya gitu. Terus ini kemarin Pak, waktu yang Sirina sama Mbak Tika ngasih laporan sumber laporan itu kan kemarin waktu pertemuan di Mbak ini, saya kan datanya terlambat gitu, nggak tahu gitu kan.
Terus si Ahmad tuh ketemu sama saya kan, menyampaikan bahwa yang kemarin itu yang untuk pendampingan nggak sanggup, katanya 200 sekian, berarti 1 M apa gitu. Terus dia minta, terus saya jelaskan ini loh Mas, katanya kalau itu tuh ibaratnya apa ya, untuk pengganti bensin atau untuk reward lah, karena kita sebagai kader kan nyari aseptor Mas, saya bilang gitu. Nyari aseptor, kadang kita ngantar ke puskesmas, kadang suaminya nggak mau ngantar, kadang suaminya kerja, macam-macam kan didampingi sama terus ya per orang tuh 25.000 Mas, saya bilang gitu. Kita ada jatahnya, misalnya setiap pelayanan kita suruh ngirim per sub itu kan 10 Mas, kali 1 tahun berapa pelayanan itu, kali itu jadinya sekian Mas. Oh ya kalau gitu udah mudeng Bu, dia bilangnya kayak gitu. Tapi entah mau dicarikan nggak tahu, tapi bilang sama Mbak Rima sama Mbak Biba nggak sanggup yang itu, katanya dia bilang ke saya waktu pertama itu. Tapi udah ketemuan sama Mas Ahmad, bilangnya seperti itu, yang mudah-mudahan dapat kan. Yang nomor 3 ya Rim ya. Yang desa masih Ya itulah ya tadi pendampingan, katanya sekdesnya langsung menyampaikan. Bukan masalah sanggup nggak sanggup. Kalau duit pribadi itu ada nilai sanggup tidak sanggup. Kalau duit desa tergantung regulasinya, peraturannya. Kalau seandainya ada aturan yang tidak membenturkan dengan pihak hukum, apa salahnya dana pendampingan itu bisa disampaikan. Ini yang dimaksud dari Pak Ahmad itu tuh bertahap ini. Mungkin sementara itu yang nomor 1 sama yang nomor 2, mungkin yang nomor 3 tahun depan. Belum. Mungkin seperti itu yang dianggap Ya. nggak sanggup tuh seperti itu. Ya. Kita kan nengok juga dari anggaran desa kan Ya. seperti itu lah. Jadi kita sama-sama maklumnya aja. Ya. Gitu sih. Nah, tapi untuk penyampaian kita yang namanya apa tadi? Kucing dek nah, aduh. Omongan kita atau usulan itu kan harus diusulkan. Kalau dipikirkan itu angan-angan namanya. Nah, jadi kita tetap mengusulkan, entah direalisasinya kapan itu terserah mereka. Kesanggupan mereka itu tergantung jumlah dana atau tidak menabrak hukum, itu aja. Kalau jumlah dananya nggak cukup, berarti mereka tidak sanggup. Itu pemerintahan, bukan orang, seperti itu. Kalau pemerintahan tidak sanggup, berarti tidak boleh memaksakan kehendak kita, seperti itu. Sama dengan BKKBN kemarin pernah ada seperti itu, pernah ada. Jadi dipertanyakan oleh kawan-kawan kan. Jadi setelah ada, ngapa tidak ada lagi, seperti itu. Jadi harapan kita tetap kita usulkan, tetap kita sampaikan, baik laporan, baik itulah laporan-laporan itu kan bisa direkap oleh kawan-kawan pihak desa, seperti itu. AB-nya berapa, aseptor barunya berapa. Jadi yang dibayarkan ke kawan-kawan itu mereka, karena kita sebagai petugas itu kadang menyerahkan uang tanpa melihat pekerjaan atau output dari kawan-kawan itu agak miris juga, seperti itu. Itulah rasa mungkin tadi penyampaian dari pemerintah itu, sekdes atau hal-hal petugas lain itu agak apa seperti itu. Jadi belum melihat itu kinerja kawan-kawan, output dari kawan-kawan, hasil dari kawan-kawan itu bagaimana, seperti itu. Udah pernah diundang kan? Diundang, belum tahu bidang kerjanya, seperti itu. Kita kan belum tahu bidang kerjanya. Disampaikan dari Pak Ratman dulu. Pak Ratman, itulah kalau pemerintahan itu Bu, orang. Ganti orang, kebijakannya beda. Beda kebijakannya. Jadi diusulkan terus, walaupun bulan ini nggak dapat, tahun ini nggak dapat, diusulkan lagi, seperti itu. Ada permasalahan yang lain, kawan-kawan? Tambah sedikit ya Pak ya. Masalah BPD Mojokerto Jaya. Kami dari Sinajaya langsung aja lah ya Pak ya. Iya. Semuanya. Kalau dari
Sinarjaya, mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mo, insya Allah Pak, nanti di pertemuan BPD kami, forum BPD sendiri atau nanti di forum bersama Pemdes, insya Allah kami sampaikan. Cuma untuk usulan itu mungkin Pak, ini sedikit ya, sebelumnya kan untuk masalah anggaran ini ada penyampaian dari desa sendiri ya Pak ya, biar supaya kita sering terbuka aja lah ya sebelumnya. Untuk permasalahan seperti kemarin operasional BPA, operasional subkami saja, ada yang dari Pemdes itu menyampaikan bahwa Subkab itu bukan naungan bukan naungan bahwa kalau Subkab itu tanggung jawabnya BKKBN. Jadi kami tidak bisa mengeluarkan anggaran-anggaran apalagi yang melebihi batas kemampuan mereka. Nah, seperti itu Pak. Ya, Pemdes itu BPD. Pemerintahan desa, perangkat kan usulannya waktu seperti inisiatif kemarin Pak, nah kita sampaikan kan jawaban dari desa itu seperti itu Pak. Nah kalau untuk masalah yang tadi disampaikan oleh Bapak, maksudnya ada usulan untuk bantuan operasional lah ya. Operasional untuk apa tadi Bu? Sektor mungkin nanti kami sampaikan Pak yang Bapak tadi inginkan, kita sampaikan kepada rekan-rekan. Pertama kami sampaikan kepada rekan-rekan BPD yang lainnya dulu, terutama kepada ketua. Kalau ketika misalnya kita kumpul forum BPD saja, kita sampaikan usulan-usulan dari Subkab, kemudian nanti kita menembuskan ke Pemdes. Bagaimana solusinya itu mungkin Pak yang kan? Ataukah emang ada anggaran-anggaran tertentu seperti kemarin kan Pak, mungkin diselipkan lah istilahnya kan, ada penyelipan ya, mudah-mudahan itu kan bisa terjadi. Nah, mungkin itu saja mungkin Pak kalau kami dari BPD terutama, karena kan pemegang anggaran bukan kami kan, kalau kami hanya menyampaikan usulan dari Bapak, mungkin dari rekan-rekan semuanya dari Subkab, apapun itu usulannya silahkan disampaikan. Tapi kalau masalah terrealisasi atau tidaknya itu kembali lagi ke Pemdes. Itu aja mungkin Pak. Satu lagi mungkin ada sedikit yang ingin saya sampaikan khusus untuk Desa Sinarjaya. Kebetulan kan BPD Sinarjaya ya dari uang operasional kami lah Pak, ngomong sedikit sama ini. Ada mungkin Ibu sudah tahu lah ya, ada sebagian yang sudah tahu, ada printer baru lah ya yang kebetulan sekarang digunakan untuk BPD. Nah mungkin dari rekan-rekan BPD Subkab atau misalnya kawan-kawan semuanya yang ingin menggunakan atau misalnya fotokopi sedikit atau tapi Pak, kalau bindelan nggak bisa. Kalau banyak mungkin ke fotokopian. Kalau lembar dua lembar bisa. Untuk keperluan kita, silakan ibu bisa datang ke rumah saya, misalnya misalnya mau numpang fotokopi silakan. Karena itu kalau kami kan fasilitas mikirnya fasilitas bersama lah. Meskipun itu ibaratnya dibeli dari uang BPD istilahnya kan, tapi karena ini untuk kebutuhan bersama, boleh silakan. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya kan ada kegiatan seperti ini kan ya, ada misalnya butuh fotokopi atau bagaimana, silahkan bisa datang ke rumah saya atau WA dulu, karena mungkin kebetulan saya juga setiap hari sekolah kecuali hari Minggu, jadi ada waktunya tutup warung atau tutup rumah, jadi ya datangnya mungkin bisa jadi sore atau misalnya WA dulu atau bentuk file juga bisa. Itu aja mungkin Pak ya. Saya tanggapi ya Bu. Gini, untuk pemerintahan desa mungkin kami dengan TMD kemarin sudah juga ngomong, mungkin dalam regulasinya aja yang kalau masalah tanggung jawab sebenarnya BKKBN itu koordinator aja seperti itu, mengkoordinir masyarakat untuk melaksanakan atau menjalankan atau mengikuti program pemerintahan pusat seperti itu. Pendanaannya pun itu pun tidak harus seluruhnya dari BKKBN, karena pembangunan yang namanya pembangunan SDM itu kan itu tanggung jawab desa, pemerintahan desa yang bertanggung jawab untuk pembinaan
kalau masalah orangnya yang kami tempatkan atau kami gunakan lah, istilah kasarnya gunakan untuk pemanfaatan, untuk menyampaikan kader yang dimanfaatkan di desa itu adalah kader desa setempat, orang-orang desa setempat seperti itu. Jadi yang disampaikan oleh kader yang kami bina untuk menggolkan atau menjalankan program baik KB, baik stunting, itu adalah desa setempat juga seperti itu. Kalau tidak ada hubungannya disebutkan oleh pemerintahan desa, itu juga bingung juga saya jadinya. Karena kita kan seperti itu. Kalau diamanatkan kepada kami itu sebagai koordinator aja. Koordinator yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan pembangunan baik KB atau pencegahan stunting di Kecamatan Air Manjunto misalnya, atau di Kabupaten Mukomuko misalnya. Jadi kami bersinergi dengan pihak-pihak lain. Kalau pendanaannya, kegiatan itu bisa didanai karena di desa di kabupaten lain itu untuk pelayanan gratis pun sama dengan pelayanan vaksin itu bisa dibiayai dengan dana desa seperti itu. Untuk pelayanan KB itu bisa dibiayai, tapi dianggarkan dulu seperti itu. Di desa lain ada seperti itu. Sunatan massal pun seperti itu kan, kalau kita pikirkan, kalau pemerintahan desa memikirkan secara real, itu kalau sunatan massal itu tugasnya tugas apa itu? Tugas orang agama atau tugas orang kesehatan yang melakukan. Tapi bisa desa menganggarkan untuk masyarakatnya apabila ada anak-anak yang lebih umur 5 tahun belum ada yang sunat, itu bisa desa menganggarkan seperti itu, menganggarkan anggaran untuk melakukan sunatan massal seperti itu. Atau pendidikan, kalau disebut pendidikan pun tidak ada ranah desa untuk masuk ke situ, tapi desa kan memberikan atau sedikit mendanai di bidang pendidikan itu, kalau nggak salah PMT ya, PMT, pemberian makanan tambahan seperti itu. Jadi kalau dianggap tidak ada untuk hubungannya atau tidak perlu melakukan pembiayaan, itu adalah masyarakat kita sendiri. Masyarakat kita sendiri ya, dengan masyarakat kita itu kita juga harus melakukan pembiayaan. Ya dari Ibu BPD macam itu ya. Masa kita lepas tangan aja disampaikan ke masyarakat, kalau mau KB silahkan KB sendiri. Tidak ada itu tanggungan BKKBN, enggak. Kalau KB itu kan sudah saya sampaikan, dampaknya tidak tidak nampak seperti pembangunan fisik. Dampaknya akan terlihat dengan orang-orang yang masyarakat yang menggunakan atau mengatur jarak kelahiran. Itu kelihatan dengan peningkatan SDM anaknya nanti. Dengan tidak terlalu, sebenarnya pemerintah itu untuk mensejahterakan masyarakat aja seperti itu. Mensejahterakan masyarakat agar masyarakat itu sejahtera dalam kehidupannya, dalam masyarakat. Jadi dengan sejahteranya masyarakat, pemerintahan desa itu nanti atau pemerintah itu tidak pusing lagi. Itu tujuannya. Jadi kami sebagai petugas itu hanya mengkoordinir baik pendanaan dari desa atau pendanaan dari pihak ketiga yang lainnya seperti itu. Jadi kalau desa menganggap tidak ada hubungannya, agak susah juga ngomongnya. Jadi kalau diserahkan seluruh program itu ke setiap stakeholder itu memiliki tugas masing-masing dengan pendanaan masing-masing tanpa ada pendampingan dari desa, itu susah juga. Soalnya kami pun di kabupaten itu ada pendampingan dari pihak kabupaten seperti itu. Kabupaten itu melakukan kalau dana hibah dari pusat kan, dana BUMN dana pusat itu ada APBD-nya yang mendampingi seperti itu. Tidak serta-merta kami yang dari pendanaan pusat itu harus mendanai diri sendiri seperti itu.
Nah, jadi demikian pula untuk kami pun pendanaan kami kepada kawan-kawan kader ini cuma transportasinya aja seperti itu. Tapi untuk kegiatan-kegiatannya saya sampaikan, kegiatannya perlu juga ada dukungan dari Pemdes tadi. Kalau Pemdesnya tidak ada tidak ada dukungan baik pendanaan atau sekedar moral lah mendukung program, susah juga ngomongnya. Iya, katanya BKKBN. Diserahkan semua Ya, jadi kader posyandu bisa juga ngomong gitu, nggak ada lagi dapat sub, karena udah bayar BKKBN, katanya gitu. sama kalau kader posyandu, kalau asumsinya seperti itu tadi, asumsi itu kesehatan. Kesehatan ya kan. Nah, larinya ke kesehatan. Nah itu mungkin Bapak ya. Nah, Mungkin sambil kita ya. Pak? iya, nggak apa-apa. Ya, maka dari itu mungkin Pak, kenapa istilahnya harus ada permasalahan-permasalahan. Ya. Kalau misalnya setiap orangnya, Ya. setiap orang itu mungkin kan berbeda-beda pendapat. Nah, Setiap ibaratnya pemerintahan desa juga berbeda-beda istilahnya kan. Pergantian kepala kepemimpinan akan berubah juga Ya. seperti itu. Mungkin Ya. anggapannya akan berbeda. Ya. Kalau misalnya setiap Iya, orang dari itu mana? sama saja Iya Pak, lah. mungkin Iya lah. anggapan saya Ya. pasti Biarin aja. Maju. akan ada permasalahan Ah. kan, semuanya akan berjalan terus istilahnya. Keinginan masyarakat seperti ini, pemerintah ibaratnya pemerintah desa Open, mengikuti mana? pasti akan berjalan dengan sejahtera, mungkin seperti itu Ya. Pak. Makanya kenapa kalau itu kan mungkin ya bagian dari alasan-alasan tertentu lah. Ya. Sebenarnya kalau mungkin kami yang ibaratnya awam secara Penganggaran. regulasi ya kan, regulasi keuangan desa ya bisa mungkin kan seperti kemarin kan anggaran insentif desa insentif SUKB yang tadinya kemarin seperti Sinar Jaya Ya. pernah Hilang. polemik. Akhirnya kan bisa juga ibaratnya Di- disempilkan kan istilahnya, kalau bahasa kasarnya kan dititip-titipkan di bagian mana kah atau seperti apa. Itu harapan kami mungkin dari PBB kan. Tapi itulah Pak, baik lagi kan kalau tidak ada ibaratnya perbedaan Usulan. pendapat atau misalnya BPD sama ini tidak ada kerjaannya seperti itu Ya. Pak. Nah mungkin ya dari kami dari BPD sendiri ya insya Allah lah Pak ya, kalau yang tadi yang disampaikan sama Bapak kami sampaikan juga kepada rekan-rekan Pemdes, terutama kami saya pribadi lah ya dari Ya. Sinar Jaya, perwakilan dari perempuan akan menyampaikan kepada rekan-rekan BPD lainnya, terutama ketua, apa yang diusulkan tadi Bapak atau usulan dari kawan-kawan semuanya nanti disampaikan. Mudah-mudahan kan di tahap berikutnya apa yang disampaikan itu direalisasikan. Ya. Kan Pemdesnya baru. Ya kan? Kades baru. Apalagi siapa tahu kan insentif juga bertambah. Kan harapan Nggak kami susah kan dinyari. kita semua kayak seperti itu kan Bu ya. Seperti itu Pak. Ya, Jadi saya ya. mau nyambung. Iya. Saya dari Poskp, satu dari Sinar Jaya ya. Saya mengucapkan terima kasih sekali dari Ini pihak ke BPD ya. BPD karena sudah memperjuangkan kami, udah apa ya sampai berhasil walaupun nggak seberapa, kita sangat berterima kasih. Ada perhatian desa ya, Bu. Iya. Alhamdulillah. Ya, tapi sebenarnya ya kalau dibilang bolak-balik itu katanya kalau SUKP itu nggak ada kerjaan. Iya, memang gitu. Tapi sedih sebenarnya Bu Iya, ya. saya sangat sedih. Tapi posyandu juga mana kerjaannya sama sebenarnya. Kita juga Posyandu mencari. setiap mau bikin laporan pasti yang dicari buku saya semua. Contohnya kemarin dia mau bikin dari PKK, dari Laporan posyandu, PKK. pasti dari laporan saya semua. Memang ditanyain itu. Setiap tahun itu. Yang laki Itu berkabih berapa? makanya saya sempat ngomong sama kader, kenapa kamu semua bisa ngomong saya nggak ada kerjaan? Ini kerjaan siapa? Ini manusia yang kerja, ini saya semua yang kerja. Itu kader mah cuma asli buku saya dibawa ke sana ke sini ke PKK, ke kader itu. Laporan ngambil dari buku saya semua. Itu Mungkin miskomunikasi aja. itu kurang pelajaran, kurang kerjasamanya itu aja. Ya Masa, saya mau minta sama ini oke kesel ini ya. Kadang-kadang oke usik-usikan lah. Kadang Kalau kita udah datang, dikiranya nggak ada. Kayak Mbak Eni Wahid kan pernah salah paham. Bu Erna katanya tuh ngomong seharusnya Marah datang, jadi, Pak. memang mungkin harusnya ada benar, mungkin harus ada di situ. Makanya nanti saya maaf aja karena ada kawan yang ngomong tapi untung pas lansia datang. Ya alhamdulillah kalau aku dikasih tahu aku pasti datang. Aku yang nggak mau nanti datang ke situ, aku disempetin gini, aku diam nanti malu.
cuman kayak nitip gini aja, nanti gimana mau tahu. Harusnya kan kalau Ugi kan alhamdulillah ya, Kalau yang teteh yang sini ngukur, aman. aku yang ini yang nanti Kalau posyandu di sini jadi aman. gantian. aman, posyandu di sana yang memang kayak Nggak aman. kasar sekali. Nah sini sama ini sekali ini ya, minta tolong lagi. Yang kemarin kan memang udah dapat ya ini apa istilah tapi saya mohon tuh kan kebutuhan kita beli pena, beli apa buku semua kita kan banyak keperluan. Ini kan nggak ada, jadi kan insentif itu kan udah dibagi per orang kan, udah diterima sendiri-sendiri. Nah sementara kebutuhan lain semua tuh kan ada kayak tahu kan fotokopi, ada mau bikin laporan, bikin apa itu kan banyak. Itu kan nggak ada, itu dari akhirnya kan punya saya yang dari pos itu yang dipakai. Itu saya mohon itu gimana itu apa minta kelanjutannya nanti apa sama PPD kalau bisa tolong untuk dipikirkan masalah itu ATK-nya. Ya itulah yang usulan seperti yang punya Manjunto, tapi kita kan belum majukan. Kalau yang lain-lain, kalau saya nggak ini apa ya, kalau dikasih saya alhamdulillah, tapi yang penting itulah. Kalau untuk yang ini langsung aja Bu ya. Iya. Kalau untuk yang 2022 kemungkinan kan Ibu udah lewat lah ya. Kita kan Lewat, udah masuk udah. udah ini kan. Nah, kalau untuk yang kedepannya coba Ibu dari sub KB seperti kayak PKK ataupun dari apa namanya sekolah itu kan, dari PAUD tuh bentuk membuat satu proposal. Kayak kemarin kan di ngaji ini kan itu maksudnya Sarah ya. Kalau yang di ngaji itu sama Bu pernah. Makanya kenapa kami DPD itu Bu, kalau setiap ada musyawarah desa yang dibuat oleh BPD selalu mengundang ibu-ibu dari sub KB atau gitu Pak. Tujuan kami seperti itu. Jadi bukan hanya dari mulut saya istilahnya kan sebagai BP, kadang-kadang takutnya kan dari mulut saya itu yang disampaikan ke Pemdes, jawaban Pemdes lain, akhirnya mungkin itu ada-adanya BPD aja. Nah sedangkan kalau seandainya misalnya diundang ibu-ibu semuanya, ibu-ibu menyampaikan langsung, mungkin Pemdes juga bisa langsung Ya, karena itu kami kenapa tujuan kami istilahnya setiap musyawarah BPD, musyawarah desa atau misalnya yang terutama yang dalam BPD pasti kami menghadirkan ibu-ibu semuanya. Itu tujuan kami Pak. Jadi supaya apa permasalahan di setiap lembaga di setiap ini bisa diutarakan langsung. Itu tujuannya. Jadi mungkin nanti yang kalau saran saya ya, saya pribadi misalnya dari BPD, silahkan ibu-ibu dari sub KB sama yang dilakukan seperti dari Sarah terutama guru ngaji atau misalnya ini dari PKK itu mengajukan proposal Bu. Proposal apalah istilahnya, masalah mau ditembus atau tidak itu kan Kemarin urusan mau nanti ya bikin Bu ya. proposal, ngomong sama Kodir, kata Kodir kan udah ikut katanya di itu katanya. Iya, Kemarin udah makanya ikut dia kemarin. Buat aja Bu kalau sekarang Iya. ada Diam tuh, yang Pak, kan kamu dari ngomong sub KB gitu. kan. Buat aja dari sub KB. Ikut Dari sub KB posyandu Pak, katanya beda gitu, lagi. alasannya kami diambil lagi. Kalau misalnya ibu-ibu misalnya langsung ke desa sama desa jawabannya seperti itu, bisa ibu-ibu sampaikan ke kami dulu, nanti dari kami baru kita Hilang tembuskan ke lagi, ibu. baru dikirim ke BPD. Kalau kita kemarin kan itu katanya kan udah tercantum di situ katanya. Di ternyata enggak sih ya waktu kita ngomong gitu. Sebenarnya kan seperti ATK dan sebagainya itu kan ada anggarannya. Mungkin kan dari misalnya Iya kan ada anggaran seperti tahun ATK itu. 2020 kan ada. Iya. Memang yang kalau kita kan memang udah dibagi udah dibagi masing-masing, tapi kan untuk ATK Pos ada tablet sendiri, dikasih ada 300.000 memang Ada satu kan. apa ya enggak per tribulan Pak, berapa tuh dapat tuh 4 bulan sekali itu kan kalau dapat kan 4 bulan sekali. Gini Bu, saya tanggapi dikit ya. Kalau masalah ATK itu kemarin ini kan yang namanya cuitan atau disisihkan disisihkan itu tidak berdasarkan RAB atau penganggaran yang ada dilakukan oleh Pemdes. Nah, jadi nanti seandainya gelondongan dikasihkan ke ibu aja yang menyisihkan sedikit atau kawan-kawan menyisihkan sedikit, itu adalah solusinya. Nah, untuk yang berikutnya Sudah di ini sendiri-sendiri. Sudah dikasihkan sendiri-sendiri.
untuk yang berikutnya ibu bikin usulan seperti itu, bikin usulan kepada desa. Nggak usah desa, langsung ke BPD aja kasihkan dulu. Bisa seperti kemarin kan ada dari ini Pak itu, karena mungkin urusannya ya dengan Pemdes males lagi kan, atau bagaimana bisa dititipkan gitu kan. Jadi kami juga kan ibaratnya memilah juga Pak, ibaratnya ini mana penting prioritas atau tidak ya, seperti kemarin Karang Taruna, terus kemudian Sanggar Seni dari ini, jadi bisa dititipkan ya kan, dititipkan ya berkasannya. Jadi situ kan kita juga bakal memilah dan ini juga Pak, mana mungkin yang nanti diutamakan, mana yang tidak, kan seperti itu ya. Kita akan sesuaikan dengan anggaran desa juga. Ya, penggunaannya juga ya. Desa juga banyak keperluan, hanya yang ya jangankan istilahnya Bu, ibaratnya kan dari ini seperti kami BPD mungkin entah kalau Majunto Jaya ya, kalau kayak kami Sinar Jaya pun kayak misalnya dari BPD mengajukan barang-barang lah ya, kebutuhan BPD itu belum tentu juga langsung direalisasikan ini. Contohnya kemarin printer kan saya kan ibaratnya pingin ibaratnya kan kami butuh kalau undangan dan sebagainya. Nah, kalau pakai pribadi kan kita harus lari ke Tatarsi bagaimana Pak gitu. Akhirnya kan sampai saat ini belum juga ada ibaratnya kami mengajukan pingin ini belum juga sampai sekarang gimana dia direalisasikan. Nah, salah satu kami solusinya seperti Ibu seperti itu. Ada operasional ya, ada operasional BPD kebetulan kemudian insentif kami dari kawan-kawan BPD, insentif dari kami itu kan ibaratnya tunjangan BPD sedikit-sedikit kita kumpulkan, ini butuh istilahnya kan. Printer ini butuh untuk kami ibaratnya untuk ini. Akhirnya kami alhamdulillah kan terbeli ibaratnya printer itu. Nah, dari situ mungkin Bu ibaratnya kan solusi kami tuh kalau seandainya emang tadi betul yang disampaikan sama Pak Mul tadi, kalau seandainya ya kita menunggu-nunggu dari desa itu seperti kan, ya mungkin ada bagusnya seperti itu yang tadi sampaikan Pak Mul, dari mungkin sedikit dari dana itu kita simpulkan awal harusnya seperti itu lakukan kalau untuk sementara. Tapi ya mudah-mudahan kan apa yang diusulkan tadi Bu Naryati ya kita buat dengan proposal Bu, nanti disampaikan siapa tahu kan pergantian kita. Alhamdulillah kita kan udah Majunto ganti kepala desa ya, Sinar Jaya tahun depan ganti kepala desa, siapa tahu ganti kepala desa kan Pak, ganti lagi ibaratnya peraturannya. Sebenarnya udah kan? Sudah. Begitu udah kan? Januari nanti mungkin mulai berpelantikan. Mudah-mudahan apalagi kan sinergi dengan kita ya, mudah-mudahan itu harapan saya juga dari BPD mungkin seperti itu Pak. Nyambung lagi Pak Mo, masalah tadi apa yang disampaikan oleh Manjunto Sinar Jaya, kebetulan Manjunto Jaya dapat dari desa itu cuma dikasihkan sama orang satu. Kalau yang Sinar Jaya kan pribadi-pribadi. Yang sekarang nggak kemarin. Alhamdulillah dari kemarin juga yang Manjunto Jaya nggak ada maksudnya kekhususan untuk ATK gitu Pak. Yang penting kita dapat dari desa entah untuk ATK untuk apa sekian gitu dikasih. Tapi alhamdulillah kita udah dari pertama dapat dari desa Pak Mo, kita menyisikan adalah pertama mungkin di 300 nggak dibagikan semua untuk keperluan ATK lah. Entah 5.000 atau apa juga kemarin disisikan untuk itu. Terus kalau yang fotokopi cuma 2.000 5.000 sih pribadi nggak dipermasalahkan. Tapi kalau lebih dari itu ya. nanti itu dari bendahara kan Mbak Biba bendaharanya ngambil uang dari situ. Sebenarnya sistem aja sebenarnya yang ngatur itu kan kita kalau kita memiliki sistem yang bagus, baik itu disisihkan atau digunakan duit yang diberikan oleh digelontorkan oleh Pemdes itu kepada kawan-kawan kader ataupun itu kalau di Agung Jaya itu dengan pendekatan oleh kader itu sama seperti yang disampaikan oleh PPD tadi, bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di desa seperti itu untuk fotokopi, untuk merin, untuk pena. Itu kan desa kan ada stok, bisa kita minta sebagian, itu seperti itu. Itu kalau di Agung Jaya Mbak Nur itu udah melakukan pendekatan seperti itu, menggunakan dana desa ataupun kalau seandainya dia kemarin dia kan masuk ke tim TPK
Kemarin kan saya share di di grup untuk TPK itu tim pendamping keluarga pencegahan stunting itu kan dia memerin seluruh materi-materi yang ada di pencegahan stunting itu. Dia menyampaikan kepada pihak desa, disuruh oleh pihak desa ke fotokopi, silahkan print di fotokopi aja seperti itu dengan biaya desa seperti itu. Jadi komunikasi aja. Yang penting itu kan seperti yang Bu BPD sampaikan tadi, komunikasikan seluruh apapun yang kita minta itu. Kalau dikomunikasikan dengan baik pasti ada, kalau nggak cepat pasti pasti lambat nanti. Nah, yang penting kita komunikasikan dulu, kita sampaikan, jangan dipikirkan dulu. Tidak disampaikan. Nah, jadi orang nggak tahu apa keinginan kita, tidak tahu orang, Bu, seperti itu. Nah, jadi sedikit untuk Bu, kawan-kawan kader ini nanti bisa jadi tawar sedingin bagi kawan-kawan kader kader Posyandu dan kader KB. Itu kan beranggapan mereka itu terpisah sebenarnya. Sebenarnya mereka itu tidak terpisah. Mereka itu adalah satuan dari satu desa seperti itu. Antar kader itu. Kadang kan kawan-kawan kader ini keluhan di Sinarjaya ya. Di Manjunto Jaya nggak tahu saya. Itu di Sinarjaya rasa-rasanya kalau seandainya mereka ke Posyandu atau ke itu mereka dianggap mau ngambil lahan. Nah, itu tadi masalah pembiayaan itu karena ada biayanya. Cuman di sini cara kerjanya kurang komunikasi di Posyandu seharusnya intinya kayak gitu. Ya. Ada komunikasi Kemarin ada pertemuan dulu sudah sampaikan Pak, kemarin ada tanggal 14 kan pertemuan saya sudah sampaikan kerjasama antara Posyandu dengan SUB itu memang berkaitan karena ada yang PKK yang namanya dari siapa lagi kan udah seperti itu sudah saya sampaikan kemarin juga sebenarnya pertemuan pada Posyandu kemarin 14. Posyandu setiap mau bikin Kalau Manjunto memang kemarin Pak Nur juga udah dengar sama Ibu Kepala Desa sudah ibaratnya kalau ada fotokopi apa-apa udah dipersilakan kan Pak Mul. Kalau Manjunto Jaya itu Pemdes dipersilakan kemarin kan sudah mempersilakan. Cuman kalau memang usulan kemarin mungkin tidak sekaligus kan intinya dicairkan ya. Sedangkan BPD sendiri sekarang lagi nunggu laptop Pak. Laptop udah 2 tahun kamu Pak, laptop belum ada, filter belum ada ya kayak gini sama Pak, nggak langsung barangnya cair itu nggak pasti bertahap ini ya. Ya minta kawan-kawan semua kan ya Sabar. Yang penting kan sudah ada anggaran kalau dibayar sudah ada. Yang penting diusulkan ya, Bu. Kalau nggak diusulkan jadi angan-angan jadi. Cuma susahnya Pak kalau Manjunto Jaya itu kalau ibu-ibu udah diundang tuh dia mengusulkan di belakang Pak. Jadi kalau dia diundang tuh nggak mau ngomong Pak. Ngomongnya tuh takut nggak beraturan. Jadi seolah-olah kayak BPD yang inilah sama dengan Nui tadi. itu. Salah. Itulah saya buat kegiatan-kegiatan seperti ini agar nanti atau sebenarnya itu kan digilir kemarin itu, digilir untuk membawa acaranya untuk apanya agar kawan-kawan itu atau masyarakat yang lain itu bisa menyampaikan atau mengemukakan pendapatnya di depan umum seperti itu. Karena untuk menyampaikan atau tidak berlepotan lah istilahnya di penyampaiannya di depan umum itu perlu pembelajaran atau kebiasaan yang dibiasakan. Nah, jadi kawan-kawan nanti kedepannya seperti itu terus kita gilir kita apa seperti itu. Nah, jadi kita manfaatkan momen-momen ini kita menyampaikan keluhan atau Posyandu harusnya gitu Pak. Coba diinisiatif Bukan seperti itu Pak. kayaknya Ada harusnya gitu. sinergi ya. Ya komunikasinya tuh pas gitu Bu. Jadi gitu. Diundang. Antara kan sana ya. ini tuh biar supaya Iya Pak Iman, sinergi kalau lah. Pak Iman dulu sesudah sudah pulang Posyandu itu kita bertemu semua itu pada Sinergi dengan BPD aja dulu. Enggak, gini, kalau menurut saya gini, kawan-kawan kader itu memiliki target itu di Posyandu. sama nggak ada. itu nanti
Posyandu itu kalau nggak salah pos pelayanan terpadu. Jadi terpadu antara KB, kesehatan, pertanian, perikanan bisa masuk di situ seperti itu. Nah, jadi yang namanya posyandu itu nantilah kita coba sinergikan dengan pihak bidan ya, karena mereka merasa bidan yang mengawasi. Kalau Ayu Erna sebagai koordinator KKB kita di Herman Junto itu sudah menyampaikan kader KB, kader posyandu, kader lain itu sama posisinya di posyandu atau di desa seperti itu. Jadi harapan kita itu nanti kedepannya ada kawan-kawan bisa bersinergi lah. Mau mereka melarang, kita berdiri aja nggak apa-apa di situ. Nggak ada tempat duduk nggak apa-apa juga. Yang Ini penting kabur, ada Pak. Kabur dari desanya, dari dusunnya. posyandu. Pindah ke dusun sini, dusun situ tidak diurus orang. Ditanya enggak apa enggak, bisa mah aja. Kabur posyandu. Kalau asukan mah dihargai kerja. Kalau di sini iya nih kerja. Kalau di sana enggak. Kalau di sana ada salah satu itunya juga ya, Ya. komunikasi Ya. antara PKK maksudnya yang Kader. posyandu sama SUKB tidak ada komunikasi dengan baik, akhirnya kan mungkin ke desa pun penyampaiannya berbeda. Ya. Saya rasa sebenarnya Sinar Jaya Maju Berjaya desa lain pun seperti itu mungkin Pak. Akhirnya kan yang sampai ke desa ataupun ke kami itu berbeda. Kan sebenarnya kan kalau di proposal makan, itu makan, Dek. mungkin Ini yang Sumi. harusnya di satu tempat itu ya. Ya. Akhirnya ada Kader anggaran posyandu, rumah, ya. kader Di situ KB, itu menjadi satu bagian, harusnya satu gitu. bagian. Akhirnya kan bunyi dari Pemdes itu seperti itu. Ya. Akhirnya Ini ya yang keluar bagian ini. bagian dari BPKBN. Nah itu akhirnya kan yang keluar karena kurang komunikasi Ya. itu mungkin Pak. Seandainya kalau mungkin komunikasi baik ya terjadinya seperti tadi kan Ya, yang ya. kami harapkan Satu ya, pintu. kan satu pintu. Nah, karena mungkin dari ibaratnya dari bawahnya sendiri sudah tidak komunikasi tidak baik, akhirnya kan kedengar ke atasnya seperti itu ya. SUKB itu nomor ini kan, itu yang terdengar dari kami itu. Jadi kalau yang permasalahan ini kalau di desa-desa lain cuma 3 desa, Agung Jaya, Kota Praja, Sinar Jaya dan Menjunto yang belum bergabung kadernya. Kalau desa lain Tirta Makmur, Tirta Mulia, Agung Jaya, Sido Makmur, Pondok Makmur itu sudah gabung kader KB dan kader posyandu. Kader posyandu sama kader sub jadi satu sih Nah, Pak. enggak ada yang apa terpisah, mereka terpisah tapi mereka tetap melaksanakan kegiatan di posyandu seperti itu bersama. Seharusnya tuh 4. Kalau di SP5 tuh 4, kader itunya kader sub 1 gitu. Iya. Balik-balik lagi tahunnya insentif. Di SP2, di SP2 Bayar iya. semua kayak gitu loh tempat duduknya. Kan pendaftaran, terus penimbangan, pencatatan apa ya, Leh? Di Apa lagi SP2 mana tuh ada 5 meja itu tuh kalau kader duduk. ya dia jadi kader KB ya. Iya. Posyandu juga iya di SP2 SP5 itu. Ketuanya Enggak, itu Mbak yang itu kemarin. Mbak Nur, Bukan, yang SP2 Mbak siapa di sini enggak? Bibah, Nelly. Di PKK ketemu, di SUKB, di Kasar Posyandu dia ngomong sama saya merangkap semuanya Mbak, enggak apa-apa katanya dia tuh. Dulu kan Tidak usah. Dulu kalau kader makanya aku pilih kader sub. Debol. Kalau yang dari desa kan tinggal masing-masing kita yang desa kan masing sama-sama. Kalau yang Manjunto waktu saya jadi ketua posyandu Pak, memang itu kalau pertemuan semua sama kader sama suka satu karena kemarin katanya tidak boleh Debol. harus kalau pos ya pos kalau itu jadi kawan-kawan nggak berangkat kalau saya ini kalau nama saya tidak duduk saya pasti berangkat Dan nama saya ada langsung sama si yang Bibit. ikut lagi Nama Mbak kalau sekarang kan Manjunto pilih tanda tangannya Mbak Nan nggak palsu. saya memang nggak mungkin Itu coba kalau saya protes loh. Nah, jadi permasalahan izin ya Ibu. Permasalahan-permasalahan itu mungkin perlu dikomunikasikan lebih lanjut untuk kawan-kawan kader karena kita sasarannya adalah posyandu, terutama posyandu dan Bumil. Nah, karena penyampaian kita di Bumil itu ada di Bumil ada ikut aktif
ibu-ibu kader? Ada yang ikut? Enggak. Kalau kita memang ada kekhususan, tapi untuk pendampingan stunting kan nanti harapannya ikut di Bumil, ikut di Posyandu. Kawan-kawan kader, meskipun pandangannya beda, kita biarkan aja seperti itu. Yang penting hadir dulu, cuek dulu untuk hal-hal seperti itu. Mungkin ini untuk kegiatan kita, alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah ada hidangan. Saya tutup untuk diskusi dan hal-hal lain. Kita sambung diskusinya di lain waktu. Karena udah apa Bu? Udah boleh di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.